Assalamualaikum, apa kabar sobat? Senang sekali bisa bertemu lagi di YouTube channel Sudi Praitno. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Sesulit apapun aktivitas yang kita jalani dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah sobat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita yang selalu bersungguh-sungguh dalam berusaha dan yang tak pernah lelah dalam berdoa, serta yang tetap berpasrah diri kepadanya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sobat sekalian, salah satu topik yang sedang hangat dibahas, tentunya setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, pada 22 April yang lalu, adalah bergulirnya sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 2 Mei lalu. Dalam pemeriksaan persiapan, jadi bukan pemeriksaan pendahuluan seperti yang sering disebut banyak orang, yang dilakukan secara tertutup. Diketahui bahwa alasan diajukannya gugatan PDIP ini adalah karena KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau yang disebut juga dengan istilah onrechtmatige overheidsdaad, yang menerima pencalonan Gibran ya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 lalu tanpa mengubah peraturan KPU yang mengatur batas usia capres dan cawapres. Sobat, pemeriksaan persiapan terhadap gugatan PDIP yang pasti masih akan dilanjutkan tanggal 16 Mei mendatang, jelas masih jauh dari kata selesai. Kenapa? Karena bila gugatan tersebut lolos pemeriksaan persiapan, proses selanjutnya yang harus dilalui adalah pemeriksaan persidangan atau pemeriksaan pokok sengketa yang nanti akan dilakukan untuk memeriksa pokok perkara atau pokok sengketa melalui proses yang disebut dengan jawab-jinawab dan pembuktian. Di sana nanti akan dibacakan gugatan, kemudian termohon akan memberikan jawaban, lalu ada replik, ada duplik, baru kemudian selanjutnya dilakukan pembuktian. Bila dalam pemeriksaan persiapan gugatan PDIP ini tidak lolos, ya, jadi akan ada proses, karena dalam pemeriksaan persiapan itu gugatan penggugat itu akan ada saran-saran perbaikan dari majelis hakim. Jadi kalau saran perbaikan itu tidak diindahkan oleh penggugat, maka dia akan berdampak pada tidak lolosnya gugatan. Maka gugatan nanti akan dinyatakan tidak dapat diterima dan perjuangan PDIP Perjuangan di PT UN pun berakhirlah sudah. Lalu bagaimana kira-kira nasib gugatan PDIP ini nanti? Apakah PT UN akan mengabulkan atau menolaknya? Atau justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima? Mari kita bahas bersama. Sobat sekalian, perbuatan melawan hukum atau PMH yang menjadi objek gugatan PDIP merupakan salah satu objek sengketa yang dapat diajukan ke PT UN selain objek sengketa berupa keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, ini sejak pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah mengalami perluasan. Jadi bukan hanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, tapi juga tindakan atau perbuatan
badan atau pejabat tata usaha negara bisa menjadi objek sengketa di pengadilan tun. Kemudian menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, PT UN berwenang mengadili sengketa akibat perbuatan melawan hukum tersebut setelah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang melakukan tindakan. Artinya, PT UN belum memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perbuatan melawan hukum sebelum ada upaya administratif terlebih dahulu yang ditujukan kepada pejabat atau atasan pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, harus pula diingat, sobat, bahwa perbuatan melawan hukum oleh KPU yang menjadi objek gugatan PDP ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pilpres yang diatur dalam undang-undang tersendiri atau disebut dengan lex specialis, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dikenal ada 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan pula sengketa pemilu, dan juga bukan tindak pidana pemilu. Undang-Undang Pemilu juga sudah menetapkan siapa yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilu tersebut. Nah, untuk pelanggaran kode etik ya diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya diselesaikan oleh instansi atau pihak yang berwenang. Sedangkan untuk pelanggaran administrasi pemilu, ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diserahkan penyelesaiannya kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu lah yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kemudian dalam pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dinyatakan ini sebagai dasar untuk mengukuhkan pendapat tadi, ya, bahwa kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu itu ada di Bawaslu. Ya. Dinyatakan dalam pasal ini bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian pelanggaran administrasi pemilu menurut pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu itu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya dalam tahapan pencalonan dan dalam tahapan penetapan hasil pemilu. Artinya, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu yang diatur baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Nah, bila dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh PDIP yang menuduh KPU melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerimaan pencalonan Gibran karena tidak mengacu pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan, yang ternyata peraturan KPU ini sebelum diubah dengan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tidak membolehkan Gibran mendaftar sebagai cawapres karena belum 40 tahun, maka perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh KPU kepada KPU dalam proses pencalonan Gibran ini jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Karena terjadi pelanggaran terhadap tata cara pencalonan
dan juga bukan merupakan sengketa proses pemilu. Mengapa? Karena sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Sedangkan dalam gugatan PDIP ini sama sekali tidak mempersoalkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jadi sengketa ini timbul bukan akibat keluarnya keputusan KPU, tapi akibat adanya tindakan KPU dalam menerima pencalonan Gibran. Jadi gugatan PDIP ini bukan akibat adanya keputusan KPU, ya, sekali lagi, melainkan akibat perbuatan atau tindakan KPU. Artinya terjadi perbuatan sebelum KPU mengeluarkan keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menyelesaikan pelanggaran tata cara pencalonan dalam Pilpres tahun 2024? Jelas bukan PT UN, karena pasal 461 Undang-Undang Pemilu telah secara tegas menyatakan kewenangan menyelesaikan pelanggaran tata cara pencalonan ada di tangan Bawaslu, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Apakah PT UN akan menyatakan berwenang memeriksa gugatan yang diajukan PDIP terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pencalonan Gibran? Saya meyakini PT UN Jakarta akan menyatakan tidak berwenang mengadili objek sengketa dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kewenangan tersebut ada di tangan Bawaslu. Andaipun objek sengketa merupakan kewenangan PT UN, tetap saja PT UN Jakarta akan menyatakan belum berwenang mengadili karena setahu saya PDIP belum menempuh upaya administratif terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sebagai syarat formal yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PT UN sesuai Perma nomor 2 tahun 2019. Sobat, bagaimana bila PT UN Jakarta tetap menyatakan berwenang mengadili gugatan PDIP? Berarti PT UN Jakarta mengabaikan keberadaan Undang-Undang Pemilu sebagai lex spesialis yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sekaligus menabrak Perma nomor 2 tahun 2019 yang menjadi salah satu sumber hukum acara di Peradilan TUN. Semoga hal itu tidak terjadi. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.